pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Banyak di antara saudara-saudara kita, ya Bapak Ibu, yang mungkin masih tertidur, belum melaksanakan salat subuh. Ada juga mungkin yang bangunnya jam 7 tapi sempat-sempat juga melaksanakan salat subuh. Ada orang yang sudah bangun subuh tapi panganannya ndak ke musaji, panganannya ndak salat, langsung sampai ke pasar atau pergi kamar. Tapi ada juga orang yang ketika azan dia bangun lalu menuju ke masjid. Ada juga orang yang sebelum subuh dia sudah bangun, sudah berwudu, kemudian tahajud, berdoa kepada Allah, sempat pula membaca Al-Quran. Sebelum waktu subuh datang, dia sudah berjalan ke masjid. Sebelum muazzin azan, dia sempatkan pula untuk salat tahiyatul masjid. Jadi dia sudah mempersiapkan diri untuk salat subuh. Tapi alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah subuh mubarakah yang dirahmati Allah. Kita di bulan ini sudah di tanggal 7. Kalau di bulan hijriahnya adalah bulan, kita sudah di bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan keberkahan di 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau mau kita ibaratkan Bapak Ibu, model orang bersawah, bertani. Ambo tinggal di Bumi Minang dulu, tetangga. Kebetulan ustad-ustad di Siko cok jo mau bawa
ceramah di tempat awak. Ustaz Zulheldi, Ustaz Khilal beliau khutbah di tempat ambo. Kebetulan ambo pengurus juga di Masjid Darul Falah dan di Musalla At-Tiyas yang dekat situ. Di lingkungan awak ada orang yang bercocok tanam. Di sebelah rumah ambo orang bertanam. Untuk bercocok tanam kita tahu orang itu harus mempersiapkan lahannya, membersihkan lahannya, dicangkul, kemudian dibersihkan dari rumput-rumput. Nah, kemudian ditanam apa nangka ditanam, apakah kacang, padi atau yang lain, jagung. Nah, kemudian setelah ditanam nanti dipelihara, disiram, kok nak hujan tiba, dipupuk, disiangi, baru tumbuhnya beko. Akhirnya dia akan berbuah. Itulah waktunya kita untuk panen, mengambil hasil. Kalau boleh kita ibaratkan di bulan Rajab ini, itu bulannya kita untuk bercocok tanam. Saatnya kita membersihkan lahan-lahannya, mempersiapkan benih-benihnya, untuk kemudian kita tanamkan di lahan yang sudah kita persiapkan. Kemudian di bulan Syakban, ibaratnya kita sudah memelihara tanaman yang sudah kita tanam. Apa yang kita lakukan? Kita siram, kita pupuk, kita siangi. Ada rumput-rumput, kita buang. Nanti di bulan Ramadan tinggal kita memanennya. Jadi betul-betul bulan itu dipersiapkan untuk sampai kepada bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan ibadah, syahrul ibadah, itu betul-betul harus dipersiapkan sebelum. Jadi kalau tanaman awak Bapak Ibu ndak awak jago, ndak awak siangi, ndak dipupuk, hasilnya juga akan tidak maksimal. Kalau sudah kita tanam, kita jaga, kita siangi, kita pupuk, insya Allah hasilnya nanti di bulan Ramadan kita akan mendapatkan yang terbaik, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada subuh kali ini sedikit kita akan membahas tentang bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Ini penting untuk melihat apakah level kita itu sudah sampai kepada hamba Allah, sehingga kita mampu mempersiapkan diri betul-betul untuk beribadah kepada Allah, termasuk di bulan suci Ramadan nantinya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran hamba itu disebut dengan abdun, sehingga ada nama orang yang namanya Abdullah, Abdur Rahman, hamba Allah yang maha Rahman, dan seterusnya. Dan kita juga sering menamai diri kita dengan hamba Allah. Misalnya berinfak, berwakaf di masjid, siapa tu? Hamba Allah. Apa betul kita ini hamba Allah? Coba kita lihat referensinya di dalam Al-Quran. Yang pertama Bapak Ibu, dari kata abdun itu ada ungkapan Al-Quran. Yang pertama adalah abidun. Ainnya panjang, dibaca mad. Abidun artinya juga hamba atau penyembah. Kita lihat di dalam surah
al-kafirun wala antum abiduna ma a'bud. Engkau tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun, dan saya, kata Nabi Muhammad, tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi abidun itu di dalam ayat ini itu konotasinya negatif. Penyembah selain Allah, atau orang yang berbuat syirik, atau orang yang kafir. Karena di dalam surah Al-Kafirun. Maka kata abidun di dalam Al-Quran itu untuk menggambarkan hamba-hamba selain Allah, hamba-hamba berhala, hamba-hamba yang menyembah selain Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan abidun, ada ya setelah ba, abidun. Artinya juga hamba. Ini setidaknya di dalam Al-Quran ada 5 kali diulang. Semuanya yang kelima itu terkait dengan orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk juga orang yang masih bercampur antara kebaikan dengan keburukan, antara yang hak dengan yang batil, antara keimanan dan kemaksiatan. Itu disebut dengan abidun. Abdun juga, hamba juga. Tapi yang pertama tadi yang paling parah, yang bukan hamba Allah. Tapi yang kedua abidun itu levelnya masih rendah, level 2. Masih ada bercampur antara yang baik dengan yang buruk. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wa anna Allaha laisa bidzullamin lil abid. Maka sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Allah sebenarnya menegaskan itu saja. Cuman di dalam keterangan ayat Allah katakan walau tara idz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan sekiranya kamu akan melihat bagaimana orang-orang kafir itu meninggal dunia, malaikat itu menampar wajah mereka dan memukul punggung mereka. Jadi ketika dia sudah mati itu memang diazab oleh Allah. Itulah orang-orang kafir. Wa dzuqu adzabal harik. Maka rasakanlah oleh kamu azab yang sangat pedih itu. Kenapa? Dzalika bima qaddamat aydikum. Yang pernah kamu kerjakan dahulu, dosa-dosa, kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan dan lain-lain, rasakan itu azabnya, ditampar-tampar, dipukul-pukul oleh malaikat ketika dia menemui ajalnya. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosanya, ketika dia mau sampai ajalnya itu sangat sakit sekali. Tidak tahu, kita nggak pernah merasakan dan juga tidak pernah mendengar cerita dari orang yang pernah merasakan, karena setelah merasakan dia langsung wafat gitu. Tapi keterangan Al-Quran mengatakan bahwa itu sangat luar biasa sakitnya. Kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan dahulunya.
Apakah dengan berlaku demikian mengazab orang yang berbuat kafir Allah dikatakan zalim? Tidak. Maka Allah katakan innallaha laisa bidzullamin lil abid. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Di sini disebutkan dengan kata abidun, hamba juga. Nah, di dalam ayat lain, di dalam surah Fussilat, Al-Fussilat ayat ke-46 disebutkan man amila salihan falinafsih wa man asa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzullamin lil abid. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang mengerjakan keburukan, maka itu juga untuk dirinya sendiri. Maka wa ma rabbuka bidzullamin, dan Allah itu tidak menzalimi hambanya. Jadi sesungguhnya siapa yang zalim? Yang zalim itu adalah diri manusia itu sendiri yang memilih untuk berbuat yang tidak baik. Bapak Ibu, lawan dari zalim itu apa? Adil. Kalau ada hak-hak orang lain yang tidak kita berikan, itu kita zalim, tidak adil. Kalau ada orang yang satu, misalnya anak kita perlakukan, misalnya anak yang tua kita lebih pilih kasih kepada anak yang lebih pilih kasih kepada anak yang paling besar misalnya daripada anak yang kecil, sehingga dia tersakiti, sering minder, tidak mau berkumpul dengan keluarga. Itu artinya kita tidak adil, kita sudah menzalimi anak itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah membalas yang setimpal terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Maka Allah Maha Adil, Dia tidak zalim. Kepada siapa? Abidun. Maka kita katakan tadi bahwa abidun itu adalah hamba yang bisa saja dia baik, tapi juga ada kemungkinan dia buruk. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sering kita baca itu ada yang disebut dengan ibadun. Banyak yang panjang, yang ada madnya, ibadun. Kalau tadi yang pertama ainnya abidun, kalau yang kedua ada ya setelah ba abidun, kemudian yang ketiga ibadun, banyak yang panjang. Nah, ini banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Quran. Kalau kita hitung ada sekitar 100 kali diulang di dalam Al-Quran. Umumnya itu menunjukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang disebut dengan ibad ini adalah orang yang aktif di dalam beribadah. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin berdoa, diampuni dosanya. Kita lihat beberapa contoh ayat, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Apabila engkau bertanya tentang siapa ibadi, tentang hamba, jadi Allah yang menyatakan, kemudian dia sebutkan ibad, tambahnya ya di belakang, hambaku. Jadi sudah diakui sebagai hamba Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
orang-orang yang disebut dengan ibad atau hamba Allah itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dia doakan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Apa yang dapat kita ambil dari ayat ini, Al-Baqarah ayat 207 ini, bahwa orang yang disebut dengan ibad, hamba Allah itu adalah orang yang senantiasa mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia kerjakan, kemanapun tujuan hidupnya, dimanapun dia berada, dia senantiasa mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dipisah-pisahkan Bapak Ibu. Awak ke kantor aku cari dunia, bukan. Awak kerja, kita dagang, ini mau cari harta, bukan. Mau dagang, mau kerja di kantor, mau menjadi petani, apa saja, semuanya untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk mau jadi politisi. Sekarang banyak orang caleg. Kalau niatnya untuk kekuasaan, niatnya untuk mencari harta, atau malah untuk mencari pekerjaan, maka luruskan niat itu. Kalau dia merupakan hamba Allah hari ini, luruskan niat itu. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau caleg-caleg awak Bapak Ibu, calon-calon pemimpin awak berfikirnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah bumi Indonesia ini akan aman. Nya menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari popularitas atau agar dipilih kembali, tidak. Kita bekerja pun demikian, bukan hanya untuk mencari makan, tetapi mencari nafkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan bismillah, dimulai dengan doa agar kita yang rizki yang kita peroleh itu rizki yang halal, rizki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita niatkan rizki yang kita peroleh itu untuk menafkahi keluarga kita, untuk berinfak, bersedekah, untuk memperbanyak alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibad, hamba Allah. Silakan Bapak baca lagi, nanti ibu-ibu baca lagi tentang ibad di dalam Al-Quran. Umumnya konotasinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di level ini sebagai ibad, bukan abid atau abidun. Ada level yang terakhir Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan abdun, itu di atas ibad. Kalau sudah abdun, itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah hambanya. Konon menurut ulama hanya ada satu manusia yang diakui oleh hamba Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca misalnya di dalam surah Al-Isra ayat pertama, yang biasanya orang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra
bi abdihi. Siapa yang diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad itu disebut dengan abdun, hamba Allah. Jadi levelnya lebih tinggi lagi daripada ibad. Sudah di atas levelnya. Kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama juga. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Siapa hamba Allah yang diturunkan kepadanya kitab Al-Quran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Levelnya sudah tinggi. Jangan tanya tentang keridoannya kepada Allah. Jangan tanya kedekatannya kepada Allah. Jangan tanya bagaimana ibadahnya kepada Allah. Jangan tanya istighfarnya kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah dengan persiapan yang kita lakukan di bulan Rajab ini. Kemudian kita perbarui, kita tambah lagi persiapannya itu di bulan Sya'ban. Sampai pada akhirnya di bulan Ramadan kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar minimal kita menjadi ibad level yang ketiga. Jangan pernah jadi level yang pertama, level kedua juga jangan pernah, level ketiga kita berharap betul kita bisa menjadi hamba Allah. Kemudian level yang keempat itu adalah levelnya para nabi. Bisakah kita sampai? Selama kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan kita bisa mencapai level abdun. Kalaupun tidak, kita mohonkan syafaat dari beliau. Kaum muslimin sidang jemaah subuh mubarakah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah. Barangkali itu saja ceramah subuh mubarakah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan untuk diri yang menyampaikan. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت الشمس